Bulan depan aku akan umumkan kabar pernikahanmu dengan Yun Chen agar semua orang tahu kau adalah cucu menantu keluarga Shen. Terima kasih, kakek. Asalkan kalian berdua bahagia, aku sudah bisa tenang. Hahaha. Sudah semalam ini, kenapa Yun Chen belum pulang? Kamu sudah pulang. Aku ambil makanan yang dihangatkan. Tak perlu aku pulang, hanya urus satu hal ini. Apa itu? Tanda tangan ini. Selama bertahun-tahun ini, apakah kau tak pernah menyukaiku? Aku menikahimu hanya untuk memenuhi keinginan kakek. Tapi kita sudah sepakat, pernikahan kita akan bertahan 10 tahun. Aku sudah berubah pikiran. Aku tidak setuju. Ini bukan keputusanmu. Ingin tahu kenapa Yun Chen mau bercerai? Datang ke sini untuk tahu jawabannya. Sebelah sini. Siapa kamu? Kenapa kau minta aku ke sini? Halo, aku Ye Changwei. Aku adalah kekasih Yun Chen. Gu Yao Yao, kusarankan kau tahu diri. Lepaskan Yun Chen dengan ikhlas. Apa maksudmu? Aku sudah mengandung anak Yun Chen. Yun Chen sama sekali tidak mencintaimu. Segera tanda tangani surat cerai itu, atau kau mau menunggu Yun Chen sendiri yang mengusirmu dari keluarga Shen. Yun Chen, aku ingin punya anak. Kau tak layak melahirkan ahli waris keluarga Shen. Mulai hari ini, aku akan tidur di kamar tamu. Aku akan umumkan pernikahanmu dengan Yao Yao di pesta ulang tahun. Sudah cukup lama kau sembunyikan pernikahan ini. Saatnya berikan pengakuan yang layak untuk Yao Yao. Kakek, aku tidak menyukai Gu Yao Yao. Lagi pula, aku sudah mengajukan cerai padanya. Jika kau berani menceraikan Yao Yao, akan kuhapus namamu dari status ahli waris. Jika kau berani menceraikan Yao Yao, akan kuhapus namamu dari status ahli waris. Baik, aku mengerti. Yao Yao adalah gadis yang baik. Suatu hari kau akan mengerti niat baikku. Kakek tak izinkan aku menceraikan Gu Yao Yao.
Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan cari cara. Ada apa dengan Yunchen? Kenapa dia minum begitu banyak? Aku hanya ingin bantu mengelap tubuhmu. Gu Yaoyao, kamu membuatku muak demi punya anak. Kau bahkan sampai menyerahkan dirimu seperti ini. Aku tidak. Yunchen, kau begitu baik padaku. Kau sudah hamil, tentu saja harus lebih baik padamu. Lalu, termasuk apa aku ini? Ajukan cerai saja. Lebih baik mati daripada bercerai. Kalau begitu, silakan. Berapa langkah lagi harus kuambil untuk dapat perhatianmu? Mulai besok, Qiang Wei akan tinggal di sini. Segera pindah keluar dari kamar utama. Atas dasar apa? Akulah istri sahmu. Karena dia sedang mengandung anakku. Jangan khawatir, saat kakek pulang besok dan tahu tentang kehamilanmu, dia akan setujui perceraianku dengannya. Kakek tak akan mengizinkan hal ini. Kakek, Qiang Wei sedang mengandung anakku. Dia akan pindah ke kediaman Shen selama kehamilannya. Kakek, setelah bayi ini lahir, kakek sudah bisa tinggal di rumah, menikmati masa tua bersama cucumu. Ahli waris Shen harus dibesarkan di keluarga ini. Kedepannya kau tinggallah di kediaman Shen selama hamil. Ahli waris Shen harus dibesarkan di keluarga ini. Kedepannya kau tinggallah di kediaman Shen selama hamil. Kakek, Kedepannya kau tetap di rumah untuk menjaga Qiang Wei. Jangan keluar dari rumah ini. Gu Yaoyao, kau memang berbakat jadi pengasuh. Kemampuanmu membuat sup semakin baik. Gu Yaoyao, kau mencelakaiku. bukan aku. Pak Shen, maaf, kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Tapi
bukti kami menemukan obat penggugur kandungan di tubuh istri Anda. Yunchen, bulan ini aku hanya makan masakan Gu Yaoyao. Pasti dia pelakunya. Bukan aku. Yunchen, sungguh bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Siapa lagi di rumah ini yang mau menyakitiku selain kamu? Pak Shen, ada hal lain yang perlu kubicarakan denganmu. Kau memfitnahku. Aku tak pernah memasukkan apapun ke makananmu. Aku tahu bukan kau. Aku yang meracuni diriku sendiri. Kau sudah gila. Demi menjebakku, kau sampai tega mengorbankan anakmu sendiri. Yunchen, dia sendiri yang mengaku. Penjaga, Dia sendiri yang mengakui. bawa dia pergi. Kau yang menyebabkan Qiang Wei keguguran. Akan kubuat kau menderita 1000 kali lipat. Ah, Yunchen, sungguh bukan aku. Aku mohon lepaskan aku. Bukannya kau menginginkan anak? Ini hadiah untukmu. Ah, Berhenti. kakek. Kakek, aku bersumpah bukan aku. Awalnya aku ingin membiarkanmu mengasuh anaknya setelah lahir. Tapi kau benar-benar mengecewakanku. Hentikan omong kosong ini sekarang. Bayinya sudah tiada. Yao Yao masih bisa punya anak lagi. Aduh. Mari lihat berapa lama kakek bisa melindungimu. Yunchen. Darah sebanyak ini, jangan-jangan aku sudah hamil. Dokter, apa aku hamil? Jadi Nia baru berkembang, tapi kami tak bisa menyelamatkannya. Baru berkembang. Tapi ayahnya langsung membunuhnya. Nona Gu, jaga diri Anda baik-baik. Anda masih bisa punya anak lagi nanti. Tidak akan ada lagi. Aku akan adakan konferensi pers besok untuk umumkan Ye Qiangwei sebagai istri saya. Kau akan tetap jadi Nyonya Shen yang tersembunyi seumur hidupmu. Ada apa? Kau bisa datang ke rumah sakit. Aku sibuk. Shen Yunchen. Aku berharap kamu bahagia. Pak Shen punya hal mendesak yang perlu ditangani. Hanya orang yang tidak penting. Dokter Gu, katanya Anda yang menyelamatkan pasien di loteng tadi. Iya, untungnya saya sedang sedih hari ini, jadi naik ke loteng untuk cari udara. Kalau tidak, kita sudah kehilangan dia. Kondisi pasien ini cukup rumit. Kau baru selesai memeriksanya. Bagaimana keadaannya? Dia sudah menunjukkan gejala depresi sejak lama. Kemauan hidupnya sangat rendah. Ini bukan tindakan impulsif semata. Kalau kita tidak bisa membimbingnya, mungkin
Ngomong-ngomong, apakah sudah hubungi keluarganya? Ponselnya sudah hancur. Orang tuanya mungkin sulit dihubungi sekarang. Lalu langkah kita selanjutnya, rumah sakit tidak bisa menampungnya selamanya. Biar saya coba ajak bicara lagi. Baiklah kalau begitu, saya akan laporkan ke direktur dulu. Aku tak tahu apa yang kau alami. Tapi jika keluargamu melihatmu dalam keadaan ini, mereka pasti sangat sedih. Tidak mungkin. Tak ada yang akan berduka untukku. Bagaimana kau tahu tanpa menghubungi mereka? Mungkin melihatmu seperti ini bisa mengubah pandangan mereka. Pergi. Aku ingin sendirian. Aku yang bayar biaya pengobatan. Siapa yang izinkan kau mengumumkan hubungan dengan wanita ini? Chen Yunchen, aku belum mati. Kau belum berhak ambil keputusan di keluarga ini. Chiang Wei sudah mendampingiku bertahun-tahun, bahkan mengandung anakku. Apa salahnya mengumumkan? Kau mengumumkan selingkuhanmu saat masih beristri. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang keluarga Shen? Kulihat kau sudah dibutakan wanita ini. Begitu bercerai dengan Gu Yaoyao, semua ini akan teratasi. Langkahi mayatku dulu. Yao Yao selamanya tetap cucu menantuku. Tak ada yang bisa gantikan dia. Apa kamu melihat Yao Yao akhir-akhir ini? Tidak. Aku juga tidak melihatnya. Nomornya tidak bisa dihubungi. Tak tahu kemana dia pergi. Suruh orang cari dia. Dia sudah dewasa. Untuk apa mencarinya? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Dan satu hal lagi, suruh wanita itu pindah sekarang juga. Dia tinggal di sini terus-terusan, ini tidak pantas. Yang Wei baru keguguran. Dia masih dalam pemulihan. Tidak bisakah? Tidak boleh. Kadang aku tak mengerti. Aku akan bicara padanya. Mengenai pindah keluar, Yunchen pasti sudah memberitahumu. Kenapa? Barangmu masih belum dikemas? Kakek, Nona Shen, kau terus tinggal di sini sangat tidak pantas. Kau harus meninggalkan kediaman keluarga Shen. kami baru kehilangan anak pertama, kakek. Yunchen sangat membutuhkanku sekarang. Bolehkah izinkan aku menemaninya beberapa hari lagi? Itu tidak perlu kau pikirkan. Dia akan segera memiliki pewaris sah keluarga Shen. Tapi, kakek, aku sungguh mencintai Yunchen. Kumohon izinkanlah kami tetap bersama. Kau pindah saja, aku akan pergi menjagamu. Kau datang tepat waktu, kutanya padamu, sudah menemukan Yao Yao belum? Kami masih mencarinya. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Jika kau belum pergi sebelum matahari terbenam, akan kuminta satpam untuk mengusirmu. Berhenti di situ. Mau kemana? Pergi menjaga Chiang Wei. Yao Yao adalah istri sahmu. Cari Yao Yao sekarang juga. Kau tidak boleh kemana-mana. Aku tidak bisa. Kakek. Kakek. Lihat berita tadi, Nona Ye baru pindah ke kediaman keluarga Shen. Paparazi sudah mengambil foto saat dia diusir keluar. Dari mana kau tahu dia diusir? Foto dia menarik koper terlihat sangat jelas. Memalukan sekali. Mari kita bicara di sini. Kakek sudah mengusir Ye Chiang Wei. Apakah ini benar? Orang tua mengalami penurunan fisik, penyakit jantung mudah kambuh kembali. Tuan Besar Shen sudah berusia lanjut, kita harus jaga kondisi emosionalnya. Jangan membuatnya tertekan lagi. Baik, aku akan lebih berhati-hati. Aku akan menyuruh perawat mengantar obat ke bangsal. Pastikan Tuan Besar Shen minum obatnya.
Penyakit jantung kakek kambuh lagi. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memeriksanya. Yao Yao, duduk. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Ada rasa tidak nyaman di dada. Tidak ada yang serius. Istirahat saja sudah cukup. Sebaliknya, kau, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kenapa tidak pulang ke rumah? Aku yang tak mau pulang lagi. Apa? Kakek tahu kamu sudah menderita beberapa hari terakhir. Sekarang sudah baik. Aku sudah mengusir wanita itu dari rumah. Tapi kakek, apa bedanya mengusirnya? Saat aku difitnah, saat aku keguguran dan bunuh diri, dia selalu berada di sisi Ye Changwei. Kalau sudah begini, aku tidak mau lagi. Kakek, aku tidak mau jadi istri Yun Chen lagi. Setelah bertahun-tahun menikah, dia hanya selalu membenci dan menghina aku. Aku sudah lelah. Yun Chen tidak mengerti arti cinta sejati. Beri dia waktu, dia akan tahu kebaikanmu. Bukankah aku sudah menunggu cukup lama, kakek? Aku tidak akan menunggu lagi. Aku hanya tidak mau kamu hanya gegabah sesaat. Nanti kamu bisa menyesal. Pulang dulu ke rumah, lalu renungkan baik-baik. Kondisi jantung kakek tidak bagus. Aku akan bahas perceraian dengan Shen Yun Chen secara pribadi. Baik. Kakek, selalu menjeratku. Orang tua mengalami penurunan fisik, penyakit jantungnya mudah kambuh kembali. Tuan Besar Shen sudah berusia lanjut. Kau harus menjaga kestabilan emosi. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku sudah menyuruh orang mencarimu di mana-mana. Hanya ingin menjernihkan pikiran. Dia berubah sekarang. Beraninya dia bicara seperti ini padaku. Pulanglah kalau kamu sudah membaik. Kakek sangat khawatir. Jika sedang sedih, jalan-jalanlah di luar, tapi kau harus jawab teleponmu. Kakek, maaf, aku telah membuatmu khawatir. Beraninya dia mengabaikanku. Kakek, aku lupa sesuatu. Aku pergi ambil dulu. Pelan-pelan saja. Dokter Gu, aku harus pulang lebih awal. Besok baru kubayar biaya pengobatannya. Boleh? Tentu akan kusampaikan pada direktur kami. Tapi, hidup cuma satu kali. Kuharap kau BSIA hidup untuk dirimu sendiri. Jangan sakiti diri sendiri karena orang lain atau demi hal tak penting. Hargai dirimu adalah yang terpenting. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Dokter Gu. Tenang saja, aku sudah memikirkannya dan tak akan putus asa lagi. Syukurlah kalau kau sadar. Ini nomor ponselku dan akun WeChat. Hubungi aku jika perlu bicara atau ada masalah, aku akan selalu ada. Kukira setelah kembali ke tempat yang kutinggali selama 8 tahun ini, pasti akan membuatku emosional. Tapi hati yang terluka tak akan merasakan apapun. Apa yang kau lakukan di sini? Aku menjenguk kakekku. Biarkan aku membantumu. Keluar seharian semalaman beralasan berjalan-jalan di luar. Ternyata demi menyenangkan hati kekasih baru. Pak, jaga cara bicaramu. Ini bukan urusanmu. Maaf, Dokter Gu. Kau pergi dulu. Masih ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Baik. Jika butuh bantuan, temui aku di kantorku. Iya. Kalau ada masalah, selesaikan denganku. Jangan libatkan orang lain. Bukan semua orang harus menerima pelampiasan emosimu.
Jangan berlagak baik. Jangan kira tak ada bukti kau membuat Qiang Wei keguguran, maka itu seakan tidak terjadi. Sudah kukatakan bukan perbuatanku. Percaya atau tidak, terserah padamu. Ada apa? Ayo kita cerai. Coba lihat, saat ada waktu, tanda tangani jika tidak masalah. Karena mempertimbangkan kakek, kita sembunyikan dulu perceraian ini dari kakek. Kita beritahu dia saat waktunya tepat. Dulu kau menolak bercerai, sekarang kau sudah punya kekasih, jadi tak sabar ingin pergi, ya? Urusan kita tidak berkaitan dengan orang lain. Aku yang sudah sadar. Hubungan kita sudah sampai di titik ini. Kita sama-sama bertanggung jawab. Sudah waktunya mengakhiri ini. Kau selalu punya alasan. Sekarang ingin mengakhirinya dengan baik, jangan harap aku tak akan menandatanganinya. Bukannya kau selalu ingin berhubungan terbuka dengan Ye Qiang Wei? Jika kita tak bercerai, pernikahanmu akan jadi sorotan publik. Ye Qiang Wei mungkin akan dibanjiri komentar apakah kau tega. Media mana yang berani melaporkan ini? Selain itu, jangan ganggu kakekku dengan hal ini. Aku takkan beritahu kakek soal masalah kita. Temui aku setelah kau memutuskannya, aku akan menunggu. Shen Yunchen sepertinya enggan tanda tangani sekarang. Tidak tahu harus menunggu berapa lama. Sepertinya aku harus hubungi Ye Qiang Wei. Ye Qiang Wei, besok pukul 2 datang ke kafe. Aku mau bicara soal Yunchen. Semoga semuanya berjalan lancar besok. Bukannya kau ingin punya anak? Aku akan memberimu satu. Dok, apakah aku hamil? Janin baru mulai berkembang, tapi tak bisa kami selamatkan. Kau datang untuk menghinaku. Cinta Yunchen sepenuhnya milikku. Kau cuma orang hina. Semua cintanya? Aku sudah minta Shen Yunchen tanda tangani surat cerai. Kenapa belum ditandatangani? Kau bohong. Andai kau tak mau tanda tangan, Yunchen dan aku sudah bersatu. Berhenti mengadu domba hubungan kami. Aku lihat kau tidak mau tanda tangan surat cerai dari Yunchen. Sekarang ku biarkan kalian bersama. Sekarang ku biarkan kalian bersama. Aku serius. Lihat, aku sudah tanda tangan suratnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yunchen? Yunchen tak mungkin tiba-tiba jatuh cinta pada wanita ini, kan? Shen Yunchen kira aku sudah punya kekasih dan ingin menyiksaku, makanya dia menolak menandatanganinya. Selama hatinya belum berubah, tak apa. Tapi ini hanya asumsinya semata. Sebenarnya, aku ingin membebaskan Ri. Lagi pula dulu kalian sangat terbuka. Jika pernikahan kami terbongkar, kau mau dianggap pelakor seumur hidup? Kau cukup tahu diri juga. Jangan khawatir. Setelah kau tanda tangan, Yunchen akan lebih mudah diurus. Kau awasi Gu Yaoyao belakangan ini. Jika ada pria yang mendekatinya, laporkan segera padaku. Pastikan ada bukti fotonya. Baik, Pak Shen. Kali ini, aku akan pastikan kakek tidak bisa membelanya.
Halo, Yunchen, kayaknya aku demam. Kamu bisa datang menjengukku? aku segera ke sana. Kondisimu bagaimana? Sudah membaik. Makasih. Tak perlu berterima kasih. Yunchen, kita sudah umumkan hubungan kita. Apa Gu Yaoyao masih menolak cerai? Ini sudah ada di kendaliku. Akan kuatasi. Mengapa Yunchen menyembunyikan ini dariku? Tidak bisa, aku tidak bisa menanyakannya langsung pada Yunchen. Itu hanya akan memicu pertengkaran, harus ditangani secara tidak langsung. Ya, aku hanya khawatir. Pernikahan ini seperti bom waktu. Aku takut. Aku juga tak kira kakek akan keras kepala seperti ini. Kita sudah umumkan ke publik, tapi dia tak izinkan aku cerai dengan Gu Yaoyao. Ini bukan salahmu. Mengumumkan hubungan adalah keputusan kita bersama. Kita akan hadapi bersama. Jangan khawatir. Proses pembagian harta sudah kuminta orang urus. Kesehatan kakek semakin menurun. Bersabarlah sedikit lagi. Semua akan membaik. Iya. Aku akan bersabar untuk sementara. Lagi pula, Yunchen tidak mencintainya. Ada apa, Yunchen? Ada sedikit masalah dalam pekerjaan. Aku harus menanganinya. Kau istirahatlah dulu. Tidak serius, Tegar. Bukan masalah besar. Aku harus pergi dulu. Iya. Untung ketemu kamu hari ini. Aku yang sudah dikecewakan, pasti malas nonton sendirian. Jadi, apakah kelak aku boleh ajak kamu nonton lagi? Sebagai teman saja, tentu. Gak apa kalau kamu sibuk. Hanya saja susah mau cari teman untuk nonton. Boleh, Ngwe. Kau sudah kembali. Apa engkau tak dengar aku bicara? Kalau ada yang mau disampaikan, bicara langsung jelas. Mulai sekarang, kecuali di depan kakek, kita tak perlu banyak berinteraksi. Siapa yang mau ngobrol denganmu? Kau bilang tak ada orang lain. Lalu, ini apa? Kau suruh orang membuntutiku, beraninya kau melakukan ini. Aku tegaskan, kalau kita bercerai, akulah yang akan mengajukannya. Begitu kondisi kakek membaik, akan kutunjukkan foto ini padanya. Lalu, kita tanda tangani surat cerai. Baik, nanti baru kujelaskan pada kakek. Tapi, sampai saat itu, pacar kecilmu harus rela menjadi perusak rumah tangga orang dulu. Kau. Apakah Shen Yunchen sudah pergi? Sudah, sekarang pasti sudah sampai perusahaan. Bagaimana perkembangan rencanamu? Kau masih berani berkata begitu? Ide buruk macam apa itu? Kamu bilang menjebaknya dengan kasus keguguran, bisa menggeser Gu Yaoyao. Sekarang anakku sudah tiada, dan aku juga sudah diusir. Aku tak sangka Pak Tua itu begitu keras kepala. Kalau bukan karena harta, keluarga Shen yang menggiurkan, meski Shen Yunchen sangat tampan, aku juga tak mau bersamanya. Kenapa tidak hamil lagi saja? Jangan digugurkan kali ini. Tak perlu kau bilang. Aku tidak sebodoh itu untuk meracuni diri sendiri lagi. Lain kali, aku akan melahirkan anak ini, lalu pelan-pelan jalin hubungan. Setelah hubungan sudah dekat, Pak Tua itu pasti menerimaku. Kali ini Gu Yaoyao tidak bisa menghalangiku lagi, bahkan langit pun sedang berpihak padaku.
Bukankah kau bilang Shen Yunchen peduli dengan kesehatanmu dan belum menyentuhmu? Mau kucarikan pria untukmu, biar cepat hamil? Enyahlah. Nanti baru bahas lagi. Yunchen, tadi dia sendiri yang mengaku. Ayo. Dia mengaku sendiri. Ya, Sekretaris Zhou, ada dokumen yang kutinggal di tempat Ye Changwei. Pergi ambil dan taruh di kantorku. Batalkan semua rapat malam ini. Baik, Tuan Shen, akan kutaruh di meja setelah diambil. Kamu semakin keterlaluan. Grup Shen punya banyak urusan yang harus kamu tangani setiap hari, tapi kamu malah bolos kerja dan pergi minum-minum. Kakek, aku sangat tersiksa. Aku bahkan tak berani menanyakan, apakah anak kami benar-benar digugurkan untuk menjerat Gu Yaoyao. Dia sama sekali tak peduli hubungan kami yang sudah bertahun-tahun ini. Apa? Dia hanya mengincar harta keluarga kita. Selama ini, aku sering membangkang demi dia dan menekan Gu Yaoyao. Aku sungguh konyol. Belum terlambat untuk menyadari kebenaran. Mulai sekarang, kau cukup hidup baik-baik dengan Yaoyao. Kakek, kenapa dulu kakek begitu? Menentang Ye Changwei masuk ke keluarga kita. Wanita baik tak akan merayu suami orang, bahkan sampai hamil dan tinggal di rumah orang. Aku juga salah memanjakanmu, karena ingin punya cucu buyut. Yaoyao begitu menderita karena ini. Baiklah, aku akan bereskan semuanya dengannya. Tentang keguguran itu, sekarang aku sudah tahu kebenarannya. Aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Iya. Bilang saja jika butuh sesuatu. Mau menebusku? Shen Yunchen. Apakah kau lupa kau menyuruh orang dan hampir melecehkanku? Jika kakek tidak datang, menurutmu hal ini juga bisa ditebus? Aku bahkan sampai kehilangan. Lupakan saja. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku tidak butuh penebusanmu. Aku sangat bodoh. Yunchen, akhirnya kau datang menemuiku. Apa yang kau lakukan belakangan ini? Aku datang untuk bicara denganmu. Aku akan pergi setelah selesai. Ada apa? Tentang kau minum obat untuk menggugurkan bayi, aku sudah tahu segalanya. Aku tak sengaja dengar percakapanmu dengan temanmu. Kau sendiri yang mengakuinya. Yunchen, biarkan aku menjelaskan. Aku hanya terlalu takut. Selama ini, kakek tak pernah menyetujui perceraian kalian. Aku tak bisa menunggu lebih lama. Kau terlalu tak sabar sampai tega menggugurkan anak kita. Apa kau benar-benar mencintaiku selama ini? Atau hanya memanfaatkanku sebagai mesin uang? Tentu saja aku mencintaimu. Saat itu, aku hanya sedang mengucapkan kata-kata emosi saja. Kata-kata emosi atau isi hati, kau sendiri tahu jawabannya. Mulai hari ini, kita tak punya hubungan apapun lagi. Apa pantas kita putus hanya karena ini? Apa maksudmu hanya ini? Kau tahu berapa banyak hal yang kulakukan untuk menyakiti Gu Yaoyao demi anak ini. Kenapa kau begitu marah? Apakah kau datang ke sini hari ini untuk membela Gu Yaoyao? Kau jatuh cinta padanya, kan? Kau sungguh tidak masuk akal. Bukankah itu kenyataannya?
Lalu, kenapa Gu Yao Yao menaruh dokumen cerai yang sudah ditandatangani ke hadapanmu, tapi kau tak mau tanda tangan? Sudah kukatakan kondisi kakek masih lemah. Kita harus tunggu sampai dia pulih. Memang soal kesehatan kakek atau kau punya maksud lain? Kau jangan terus menjeratku. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Anggap saja aku salah menilaimu dulu. Sampai jumpa. Ada apa? Bahu kakek sakit. Akan kusuruh pelayan memijatmu. Tak usah. Yao Yao sebentar lagi pulang, dia yang akan memijatku. Aku sudah terbiasa dengan tenaganya. Para pelayan itu sangat lamban. Kalau bukan terlalu lemah, maka terlalu keras. Sama sekali tidak nyaman. Begitu ya. Kau selalu sibuk kerja, tapi Yao Yao tak pernah mengeluh. Dia menjaga keluarga kita dengan baik. Istri yang begitu baik, tapi kau tak menghargainya. Kau bahkan bawa selingkuhanmu pulang. Aku sudah putus dengannya. Itu lebih baik. Tapi, Yao Yao akhir-akhir ini sangat kecewa padamu. Kau beritahukan kabar ini padanya. Minta maaf dengan tulus. Dia pasti akan memaafkanmu. apakah dengan begini, dia benar-benar akan memaafkanku? Kakek, sudah merasa lebih baik sekarang? Kakek sudah mulai minum teh lagi. Sudah sembuh, aku sudah boleh minum teh. Bukannya dokter bilang harus minum teh tawar. Aku akan buatkan kakek secangkir teh yang baru. Baik. Kakek, aku dan Yunchen kembali ke kamar kami dulu. Kakek, sebaiknya istirahat. Baiklah, kalian berdua sebaiknya bicara dengan baik. Hehe. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku kesini untuk bahas perceraian kita. Kakek sudah hampir sembuh total. Kau tahu kebenaran soal keguguran Ye Changwei? Mari bercerai dengan baik-baik. Aku sudah putus dengan Ye Changwei. Tentang masa lalu. Memang salahku. Semua sudah berlalu. Mari kita hidup bersama dengan baik mulai sekarang. Bisakah kau pertimbangkan lagi soal perceraian? Tidak. Aku sudah revisi perjanjiannya. Tanda tangani jika tidak ada masalah. Semua menguntungkanku. Dulu aku benar-benar buta dan bodoh. Apapun yang terjadi, aku akan mengulur waktu dulu. Di sini tertulis kau melepas semua hak. Aku tidak seperhitungan itu. Ini akan merusak reputasi grup Shen jika tersebar. Aku akan minta pengacara buat yang baru. Baik, kuharap kau lakukan dengan cepat. Yunchen, aku tahu aku salah. Lepaskan. Aku mengakui kesalahanku. Bisakah kau maafkan aku? Apa yang mau kau lakukan? Aku mau minta maaf. Gu Yao Yao, aku benar-benar minta maaf. Aku membuatmu hampir dilecehkan. Ini semua karena Yunchen terlalu mencintaiku. Apa yang kau bicarakan? Jika kau tidak memfitnahku... Uruslah masalah kalian sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Omong kosong apa yang kau ucapkan?
Aku hanya menyampaikan fakta. Kita sudah putus. Berhenti menggangguku lagi. Aku tahu aku salah. Aku tak akan ganggu dia lagi. Tak bisakah kita kembali seperti dulu? Tidak mungkin. Ye Chang Wei, kenapa dulu aku tidak sadar kalau kau rela lakukan apa saja demi uang? Jika kau tak mau memaafkan aku, akan kusiksa hidupnya setiap hari. Masalah kita tidak berhubungan dengannya. Jika kau terus mengusiknya, aku akan ambil kembali semua yang kau punya, termasuk villa yang kau tinggali sekarang. Kau yang memaksaku begini. Apa yang membawamu ke sini? Kau sakit? Obatku sudah hampir habis. Aku datang ambil persediaan obat. Kenapa kau terlihat sangat lelah? Akhir-akhir ini sering lembur dan kurang tidur. Aku... Seorang pasien bertengkar dengan dokter yang menanganinya. Dia mencoba memukul dokter itu. Aku mencoba melerai dan mendorongnya. Ada yang merekam dan menyebarkannya di internet. Sekarang tak ada yang mau dengar penjelasanku. Bagaimana dengan dokter yang diserang itu? Dia tidak memberikan klarifikasi? Percuma meski dia bicara, emosi publik di internet sedang memanas. Kalau dia angkat bicara, takutnya malah akan dihujat, dituduh saling melindungi. Tenang saja, rumah sakit sedang menyelidikinya. Mereka akan membersihkan namaku. Iya, semua pasti akan baik-baik saja. Rumah sakit punya sumber daya terbatas, aku ragu mereka bisa temukan video klarifikasi. Nanti perhatian publik pasti sudah mereda. Orang hanya akan ingat Gusi memukul orang. Hal ini harus diklarifikasi secepatnya. Dia masih peduli padaku. Tawaran kompensasimu masih berlaku? Masih. Ada dokter bernama Gusi di rumah sakit ketiga. Videonya memukul orang jadi viral. Bisakah kau bantu cari video lengkapnya untuk atasi komentar publik kali ini? Gu Yao Yao, kau mau aku membereskan kekacauan pacarmu? Jadi, kau mau bantu atau tidak? Aku akan bantu. Dokter Gu, semuanya sudah beres. Kulihat rumah sakit mengunggah video klarifikasi. Semua sudah selesai. Ada yang upload video klarifikasi hari ini. Aku mengirimnya sedikit tip sebagai terima kasih. Semoga dia mau menerimanya. Iya, lalu? Kapan kamu kembali kerja? Besok aku sudah kembali bekerja. Makasih sudah nemenin aku beberapa hari ini. Pekerjaanku aman. Tapi lain kali jika kita makan di luar, kau jangan lagi cari alasan untuk rebut bayar. Baik, lain kali kamu yang traktir. Itu. Aku sangat bahagia bisa kenal kamu selama ini. Kalau kamu belum punya pacar, maukah kau mempertimbangkan aku? Maaf, aku sudah menikah. Begitukah? Maaf. Kau seharian tidak pulang dan bilang jalan-jalan di luar. Ternyata untuk menyenangkan hati kekasih barumu. Pria yang kemarin itu. Kalau dia bisa membuatmu bahagia, itu tidak masalah. Tapi dia tak memperlakukanmu dengan baik. Tinggalkan saja dia. Sudah larut malam. Mengapa Gu Yao Yao belum pulang? Tidak bisa. Sebelum mencari cara mendapatkan hati Yao Yao, aku harus urus pria ini dulu. Kau masih membuntuti mereka. Ya, pasien saya sedang di dekat kompleks perumahan. Mereka baru kembali dari jalan-jalan. Selain nonton film dan jalan-jalan, tidak ada tindakan mesra yang nyata. Sementara tidak ada foto apapun.
Ikuti pria itu dan berikan ponsel ini. Baik, Pak Shen. Halo, Pak Shen ingin berbicara denganmu. Aku tidak kenal dengan Pak Shen. Angkat teleponnya dan kau akan mengerti. Bisa tahu siapa yang berbicara? Aku suami Gu Yao Yao. Ternyata kau... Besok temui aku di grup Shen pukul 3 sore. Baik. Jauhilah Gu Yao Yao. Aku tidak mengerti maksudmu. Kami hanya teman. Teman biasa. Matamu mengatakan hal yang berbeda. Benar. Aku memang punya perasaan pada Yao Yao. Pak Shen, jika kau sungguh tak peduli padanya, mengapa terus memenjarakannya di sini? Kau bahkan menyakitinya dengan kekejamanmu. Ini urusanku. Bukan urusanmu. Bukan urusanku. Kalau begitu, Pak Shen, di mana kau saat Yao Yao mencoba bunuh diri? Bunuh diri apanya? Sekarang itu tak penting. Yang penting adalah aku yang berada di loteng saat itu. Jika tidak, kau tak layak dapatkan cintanya. Aku hampir membuatnya bunuh diri. Kau tak bisa memberi Yao Yao cinta yang dia inginkan. Lepaskan saja dia. Aku tak bisa memberi. Saat insiden di rumah sakit itu terjadi padamu, dia minta bantuanku untuk mengatasinya. Urusanmu sendiri saja tak bisa kau atasi. Apa hakmu menghakimi orang lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir, rumah sakit sedang menyelidikinya. Mereka akan membersihkan namaku. Iya, semua akan baik-baik saja. Pantasan Yao Yao begitu yakin akan kubalas kebaikan Pak Shen. Jika Pak Shen butuh bantuanku, tinggal beritahu saja. Tapi Yao Yao, aku tak akan melepasnya. Aku bisa menyelesaikan masalahmu, juga bisa memberimu masalah. Pekerjaanmu tergantung pada keputusanku. Tampaknya Pak Shen sedang menekanku dengan kekuasaanmu. Tidak boleh. Pak Shen, akan kuladeni kau sampai akhir. Yao Yao cepat datang, duduk. Coba cicipi hidangan hari ini. Semua masakan ini dimasak langsung oleh Yunchen. Coba cicipi bagaimana rasanya. Ini kubuat khusus sesuai seleramu. Ayo cobalah cicipi. Kalau kurang pas, nanti kusempurnakan lagi. Enak. Hahaha. Tanaman dalam pot ini mudah dirawat dan cantik. Kelak akan memekarkan bunga berwarna putih. Ini untukmu. Terima kasih. Kakek, aku cari tempat untuk ini dulu. Baik. Akhirnya kamu mulai sadar juga. Terus perlakukan dia dengan baik. Lama-lama hatinya akan luluh. Apakah perjanjian cerai sudah dibuat? Belum, tinggal beberapa detail lagi. Pembagian aset baru selesai. Oke. Sepertinya dia sudah benar-benar tidak menyukaiku lagi. Masuk akal. Kalau dia tidak kecewa berat padaku, dia tidak akan lompat dari gedung. Kakek, aku sudah dapat pekerjaan baru. Mungkin kadang pulang terlambat. Nantinya kakek jangan khawatirkan aku. Pekerjaan, masuk saja ke perusahaan keluarga. Aku khawatir kau terlalu lelah di luar. Sekarang sedang ada lowongan. Pilih posisi yang kamu mau. Kau bisa mulai kapan saja. Tidak perlu, tidak perlu. Aku sudah bilang pada kepala panti. Besok mulai bekerja. Kepala panti?
Kakek, itu panti sosial dekat sini. Panti sosial Aikang. Kita pernah ke sana bersama. Oh, aku tahu. Kalau tidak nyaman dengan pekerjaanmu, beritahu kami saja. Yao Yao, Apa yang kamu lakukan di sini? aku bawakan makanan untukmu. Tidak perlu, aku sudah makan. Aku tahu kamu baru pulang kerja. Panti ini punya kantin, kamu tidak perlu melakukan ini. Ini buatanku sendiri. Kemarin kamu bilang enak. Itu hanya basa-basi. Masakan rumah lebih baik daripada beli di luar. Meski kamu tidak memakannya, aku akan tetap membuatkannya untukmu. Apa kamu sudah menyiram tanaman hari ini? Aku tak tahu sebenarnya apa yang ingin kau lakukan mulai sekarang. Hentikanlah hal konyol seperti ini. Ini bukan hal konyol. Aku ingin menyelamatkan pernikahan kita. Tepatnya, aku sedang mengejar dirimu. Yao Yao, aku tulus padamu. Berikan aku kesempatan lagi ya. Jika kau tak percaya padaku, kita bisa tanda perjanjian pranikah. Jika aku menyakitimu, aku akan pergi dengan tangan kosong. Aku tak butuh itu. Keputusanku sudah bulat. Surat cerai sudah siap. Tanda tangani dan cepat kembalikan padaku. Jika besok belum ku terima, akan ku cetak salinan baru untuk kau tanda tangani lagi. Aku tak akan menandatanganinya. Kalau tidak mau tanda tangan, aku akan gugat cerai. Apa kau begitu membenciku? Bahkan keinginan kakek pun kau abaikan. Ya. Semoga kau memikirkannya dengan matang. Meski kau menggugat, belum tentu menang. Kalau begitu, mari kita buktikan. Akan kugugat setelah ulang tahun kakek. Dia benar-benar ingin meninggalkanku. Apa yang harus kulakukan baru bisa menahannya? Bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Aku mengikutimu dari gerbang perumahan. Kau sengaja menghindariku. Ini jalan terakhir yang kumiliki. Menunggu di sini sampai kau selesai kerja. Maafkan aku. Kita tidak bisa bersama. Kau jangan datang mencariku lagi. Aku belum siap untuk berhubungan saat ini. Baiklah. Kalau begitu, tidak pacaran, aku akan kembali jadi teman biasa. Tidak akan melewati batas lagi. Bisakah kau berhenti menghindariku? Yao Yao, aku bawakan makan siang untukmu. Suamiku sudah bawakan makan siang. Nanti aku tak bisa pergi makan denganmu. Kamu temannya Yao Yao, kan? Kemarin aku mengatakan hal yang kurang baik di rumah sakit. Kuharap kau tidak keberatan. Jangan dipikirkan. Kami akan pergi dulu. Masih ada pekerjaan nanti. Sebaiknya kamu juga pergi makan sekarang. Direktur, ada perlu apa? Kau sudah dipecat. Ini perintah langsung dari atasan. Kabarnya grup Shen yang turun tangan. Kenapa kau bisa menyinggung mereka? Aku mengerti. Kau sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Sebentar lagi naik jabatan. Tidak apa, Direktur. Aku akan berkemas sebentar lagi.
Kepala Tanti, bisakah kau pertimbangkan ulang lamaranku? Resume kamu memang bagus, tapi tidak memenuhi kriteria kami. Gusi tiba-tiba melamar ke panti sosial. Apakah ada masalah di tempat kerjanya? Hai, apakah Dokter Gusi masih bekerja di sini? Dia sudah tidak bekerja di sini. Apa kau keluarga pasien? Bukan, aku temennya. Kenapa dia tiba-tiba mengundurkan diri? Dia menyinggung CEO Grup Shen dan diboikot di seluruh industri. Tahun depan seharusnya dia naik jabatan. Sebagai temannya, kamu harus menghiburnya. Kenapa Shen Yunchen seperti ini? Masalah Gusi itu ulahmu. Kenapa? Dia mengadu padamu? Rupanya aku sudah menganggapnya terlalu hebat. Jadi ternyata kenapa kau berbuat begitu? Dia terus menggoda istriku. Dia tak pernah menggodaku. Kami hanya teman. Lagi pula, pernikahan kita hanya formalitas. Atas dasar apa kau mencampuri kebebasanku? Kau sungguh menjijikkan, Shen Yunchen. Kau sungguh menjijikkan, Shen Yunchen. Aku tahu kau tak suka dia, tapi dia suka padamu. Pokoknya, aku tak akan membiarkan pria berniat jahat mendekatimu. Ini urusanku, bukan urusanmu. Aku suamimu. Dulu aku juga istrimu. Kalau bukan aku menyadarinya tanpa sengaja, kau akan menghancurkan hidup orang lain. Intinya, kuharap kau segera atasi masalah ini. Atau aku akan langsung mencari kakek. Kau pakai kakek untuk menekanku. Aku akan bilang kau emosional dan menyalahgunakan kekuasaan. Baiklah. Aku yang urus. Maafkan aku. Aku tahu masalah pekerjaanmu. Ini salahku? Dari mana kau tahu? Pantasan direktur suruh aku kembali. Kau pergi mencarinya lagi. Aku tidak sengaja tahu. Harusnya kau beritahu aku. Tak apa. Palingan aku ganti profesi. Kau menjanjikan sesuatu padanya? Tidak. Kakek tak akan biarkan dia semena-mena. Aku hanya jelaskan fakta. Bagus kalau begitu. Pak Shen, semuanya sudah siap. Mulai persiapannya sekarang. Sudah begitu lama, Yunchen pasti sudah tidak marah lagi sekarang. Iya. Untuk panti sosial sana, minta kepala. Panti beri libur 3 hari. Ganti rugi 10 kali lipat. Rahasiakan rencana lamaran nikah. Jangan sampai nyonya terkejut. Siap dah Pak Shen. Lamaran nikah? Bongkar semua bunga lili di halaman, ganti dengan mawar merah muda dan kuning. Bagaimana cincinnya? Sudah selesai? Omong-omong Pak Shen, apakah perlu sewa fotografer profesional di hari itu? Tidak perlu, rekam pakai ponsel saja. Baik. Aku sendiri yang ambil cincinnya, kau atur sisanya. Masih bilang bukan karena wanita murahan itu, kalau bukan karena Gu Yaoyao, ini semua seharusnya milikku. Gu Yaoyao, aku tak akan biarkan kamu lolos. Gu Yaoyao, jika aku tak bisa memilikinya, kau juga tak akan bisa. Yunchen, ini bukan salahku. Ini semua salahmu. Ya, ini semua salahmu. Gu Yaoyao, aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Kenapa Yunchen butuh perawatan darurat? Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Changwei mencoba menusukku. Yunchen menahan pisau untukku. Untung
lukanya tidak dalam, dan usus tidak sampai pecah, operasinya berhasil. Selanjutnya dicukup istirahat dengan baik di rumah untuk pemulihan. Aduh. Kakek, dokter. Aku sudah kenyang. Mau buah? Tidak. Kakek, kenapa kakek datang? Sudah minum obat hari ini? Sudah, jangan khawatir. Aku akan patuh pada dokter, fokus saja merawat Yunchen. Wanita itu sudah ditangkap. Aku akan memenjarakannya. Urusan ini pengacara keluarga Shen yang akan urus. Kalian jangan ikut campur. Baik. Kalian ngobrol saja. Aku kembalikan piring ke dapur. Baik. Kau sudah lihat sendiri akhir-akhir ini, kau rela terluka untuknya. Yao Yao tetap acuh padamu. Apa maksud kakek? Kalian bercerai saja. Kalian bercerai saja. Hati Yao Yao tak bisa direbut kembali. Aku tak mau kau terluka demi orang lain lagi. Kali ini kita beruntung. Bagaimana kalau lain kali? Pelakunya sudah ditangkap, tak akan ada lain kali lagi. Kau bilang tidak ada, maka pasti tidak ada. Kuharap sebelum kau mengambil keputusan, pertimbangkan kepentingan grup Shen dan pikirkan aku. Jangan sembarangan mempertaruhkan nyawamu. Menyelamatkan istriku sendiri? Kenapa dianggap sembarangan? Di matamu, grup Shen selalu nomor 1. Demi pewaris grup Shen, kau tega menyuruh Yao Yao tertindas untuk merawat pelakor. Tapi aku, pewaris grup Shen, hampir mati menyelamatkan Yao Yao. Cukup, tak ada yang boleh mengancam posisi grup Shen. Aku tak akan bercerai. Kau bersikeras melawanku, ya? Dengar baik-baik, Shen Yunchen. Jelas-jelas aku sudah bisa menebaknya, tapi masih berharap lebih. Kakek, kukabulkan keinginanmu. Awalnya aku mau memberikannya bulan depan. Tapi kebetulan ku dengar percakapanmu dengan kakek. Kini tak ada lagi keraguan untuk bercerai. Yao Yao, aku tahu ini salahku. Tolong jangan bercerai denganku. Aku ingin merahasiakan ini selamanya. Tapi jika tidak kukatakan, kau akan selalu merasa hubungan kita masih bisa kau selamatkan. Di rumah sakit ini, aku pernah kehilangan seorang anak. Maksudmu di saat itu? Jika maksudmu di saat kau minta pengawal untuk melecehkanku, itu memang benar. Yunchen, ini semua salahku. Kumohon, lepaskan aku. Yao Yao, aku tahu ini salahku. Apa yang harus kulakukan agar kau maafkan aku? Kecuali waktu bisa terbalik, dan semua ini tidak pernah terjadi. Semoga kali ini kamu bisa mengabulkan keinginanku. Oke. Bantu aku bicara pada kakek. Baik. Ayo berkumpul semuanya. Gu Yao Yao. Aku di sini. Mulai sekarang, aku memulai perjalanan hidup baru. Hidup untuk diriku sendiri. Yao Yao, aku akan mencarimu sampai ke ujung bumi.